mungkin sekali ya, mengapa Jokowi Luhut ini dihinggapi apa namanya ya mungkin penyakit psikis yang namanya paranoia itu, paranoid, karena mungkin juga kesalahan-kesalahan dan berbagai kezaliman yang telah dilakukan oleh duet itu untuk bangsa yang besar ini. Ya nggak pernah diakui bahwa selama Jokowi berkuasa telah terjadi keterbelahan bangsa. Jadi yang pro Jokowi ya, itu diangkat, gitu, sementara oposisi termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib yang ingin tegaknya keadilan itu diberangus, bahkan dikriminalisasi, dianggap kriminal, bahkan demonisasi, dianggap hantu, dan dikatakan anti Pancasila dan lain-lain. Sementara mereka sendiri sesungguhnya yang sedang menghancurkan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hai Sofil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang cukup cerah. Soalnya seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang cukup aktual, yang hangat dan juga viral. Terlalu banyak masalah yang ada di negeri kita. Semakin hari tampaknya semakin rumit. Jadi seolah-olah hampir segala dimensi, segala sektor ini kita berada di dalam jurang. Kalau diibaratkan kapal itu kita sebenarnya kapal yang sudah bocor di mana-mana, tinggal nunggu karamnya. Tapi yang mengherankan ini di sini nakhodanya seolah-olah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Insya Allah kita akan selalu membahas dan juga mengingatkan, terutama kepada pemerintah, ya, untuk selalu berada di garis lurus, di jalan yang lurus, supaya negeri ini tidak makin terpuruk. Seperti biasa, pada saat ini saya ditemani oleh Bapak M. Rizal Fadilah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Solihin. Ya Pak, saya akan mengawali gini Pak. Beberapa waktu yang lalu di video Bapak, ya, jadi memberi saran rezim ini atau pemerintah ini harus banting setir, ya. Kalau enggak masuk jurang, atau katakanlah harus bertaubat itu. Tapi tampaknya Pak, tampaknya berbagai macam nasihat saran sepertinya jalan lurus saja ini Pak rezim ini, ya, tidak mempedulikan suara-suara yang datang dari masyarakat, dari pengamat itu. Saya jadi bertanya-tanya, ini rezim ini sebenarnya karakternya seperti apa nih Pak? Boleh ini? Kayaknya tidak mau mendengar gitu Pak saran-saran dari masyarakat, dari rakyat, termasuk juga dari para ahli seperti itu. Iya, iya. Iya Pak Solihin, memang apa yang disampaikan itu benar adanya, ya, bahwa kondisi ini sudah agak berat, ya, tapi tetap saja gitu kan para pemimpin sering tidak terlampau responsif gitu terhadap pandangan ataupun aspirasi masyarakat. Tapi bagi kita itu hal yang biasa gitu ya, karena dimanapun kalau orang punya kekuasaan gitu kan, merasa bahwa dia selalu kuat gitu ya, selalu mampu bertahan gitu kan, selalu bisa mengatasi masalah, termasuk mungkin aksi-aksi dan sebagainya. Itu pada umumnya seperti itu karena dia punya alat gitu kan, untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi juga seperti biasanya juga begitu kan, cara-cara bersikap seperti itu akan menimbulkan juga akibat gitu ya, yang disebut dengan perubahan itu bisa tiba-tiba, bagtatan gitu ya. Jadi perubahannya itu bisa tiba-tiba gitu ya, sudden death, tiba-tiba mati, dalam mana mati kekuasaan gitu ya. Ketika dia merasa sudah mampu menguasai segalanya. Jadi kalau kita atau mungkin saya atau kita juga semua lah gitu kan, nggak pernah putus asa dengan kondisi yang ada itu gitu kan, karena kewajiban untuk mengingatkan itu kan terus menerus, tawasau bil haq gitu kan, tawasau bisober itu adalah untuk juga sesama kita saling membuat penguatan ya, agar sabar di dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar itu harus tetap sabar. Tetap saja akan ada saatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ada
saatnya, momentumnya gitu kan, nggak bisa itu dipercepat, nggak bisa diperlambat. Yang sedang kita cari kan saat seseorang punya kesadaran, saat perubahan, gitu. Dan itu hukum sunatullah. Saya kira nggak terlampau khawatir, gitu ya. Biar saja, gitu kan. Dulu juga zaman-zaman kekuasaan otoriter di masa sebelum ini juga sama, gitu ya. Merasa pede, gitu kan, merasa bisa, merasa kuat. Nah, tapi ketika momennya tiba kaget gitu ya, akhirnya kok bisa berubah, kok bisa rakyat yang tadinya bisa dikendalikan gitu kan, yang tadinya bisa diatur, yang bisa diredam, kok begini gitu. Di mana-mana perubahan itu mengagetkan. Banyak Pak para pengamat itu yang seperti Pak Rizal Ramli itu menyebutnya ini rezim ugal-ugalan. Sama juga Pak Amin Rais juga menyebutnya itu ugal-ugalan. Bahkan Mas Sinton Pasaribu malah menyebutnya itu bebal. Jadi mungkin karena tadi ya, jadi yang tidak bisa digoyah, tidak bisa diarahkan kepada yang lebih baik, mereka selalu merasa benar sendiri dan orang lain dianggapnya salah. Terus gini Pak, ini kalau kita lihat Pak dari beberapa kejadian, saya sebutkan gini Pak. Pertama dari amandemen ya Pak ya, amandemen UUD 45 jadi UUD 2002. Kedua kemudian disahkannya Omnibus Law. Kemudian Undang-Undang Minerba, termasuk Undang-Undang tentang COVID, termasuk juga yang RUU KUHP. Ini sepertinya ada benang merah Pak, ya, ada benang merah. Mungkin kalau saya lihat itu sepertinya itu mementingkan, mengutamakan kepada oligarki, ya. Tapi di sisi lain mengorbankan rakyat. Ya, kalau ini seperti itu gimana pandangan Bapak? Ya, kalau diambil benang merah gitu. Memang betul, benar seperti itu. Saya setuju juga gitu. Bisa itu berdasarkan hukum kausalitas ya, sebab akibat, sebab satu produk peraturan perundang-undangan tertentu berlanjut ada akibat gitu kan. Nah, akibatnya ini tentu dalam konteks kelompok penentu gitu ya. The rulers gitu ya, jadi mereka yang mengatur itu merancang seperti itu gitu ya, dan selalu untuk memproteksi gitu, memproteksi tadi kekuasaannya gitu kan, memproteksi kelompoknya gitu kan, memproteksi kepentingannya gitu. Jadi aturan-aturan itu dibuat tadi mulai dari amandemen gitu kan pertamanya, kemudian terus ke undang-undangnya tadi yang sebutkan Omnibus Law, atau undang-undang Cipta Kerja itu, undang-undang COVID-19 gitu kan, Minerba dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perambahan kekuasaan. Termasuk yang sekarang Pak, yang RUU KUHP itu kan yang ini sebenarnya kan pembungkaman ya, pembungkaman kepada aspirasi rakyat itu. Jadi memang dari awal itu spiritnya bukan untuk menegakkan kedaulatan rakyat, spiritnya gitu kan, kekuasaan ini terutama di periode yang kedua gitu kan, itu sepertinya bukan untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat atau rakyat banyak gitu, tapi justru untuk memperkuat gitu kan kekuasaannya gitu. Jadi power aggrandizing namanya, itu selalu berupaya untuk memperkuat gitu. Sampai juga muncul akhirnya kan tidak mau turun seperti yang kita lihat, ingin 3 periode gitu kan, setelah 3 periode ingin 4 periode gitu kan. Nah, soal aturan nanti diolah-olah gitu karena merasa mampu mempengaruhi dan punya kekuatan. Itu memang syahwat kekuasaan yang buruk gitu, dan itu sebenarnya hewani. Kalau menurut saya hewani, seperti hewan aja, singa itu pokoknya saya yang paling kuat gitu kan. Makanya Machiavelli itu dulu kan menyarankan begitu gitu kan, raja harus seperti singa, ditakuti gitu kan, dia harus membuat kekuatan-kekuatan penakut gitu. Nah, untuk rakyat harus bisa, katanya raja seperti kancil gitu, jadi dinabobokan, bobodo gitu kan, bohongi gitu kan, supaya mereka juga tidak berdaya, tidak berkutik, bahkan mungkin sebagian menganggap masih bagus tuh kekuasaan ini, sang raja ini hebat gitu. Itu karena Nina Bobo atau politik kancil, pendekatan Niccolo Machiavelli. Pak, kalau dilihat di dalam sistem bernegara ini kan sebenarnya keputusan itu kan sebenarnya bukan dari satu orang, misalkan di presiden saja, tapi juga kan di sini harus disetujui oleh MPR. Tapi di sini sepertinya kok gimana Pak? Ini kok MPR sepertinya gimana ya, tidak berdaya atau memang sepertinya kok ngikut-ngikut saja ini cenderungnya gimana Pak? Kalau peraturan dalam makna undang-undang itu oleh DPR. DPR ya, maksudnya DPR. DPR dengan DPR kemudian memproduksi undang-undang. DPR sebenarnya di samping punya fungsi legislasi, fungsi seperti itu, dia juga punya fungsi kontrol, pengawasan. Nah, fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat ini yang lemah begitu. Apalagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu kan, MPR gitu kan. MPR itu memang sudah digerogoti gitu kan kewenangannya. Dulu di Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan begitu besar
bahkan dia membuat GBHN diamanatkan ke presiden menjalankan itu, kalau tidak bisa menjalankan bisa diturunkan gitu kan, bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Itu ketika Undang-Undang Dasar 45 yang awal yang asli. Tapi setelah amandemen begitu kan, dengan dalih bahwa saya dipilih oleh rakyat, saya bertanggung jawab pada rakyat, maka dia tidak merasa bertanggung jawab ke DPR, apalagi juga ke DPR tidak, ke MPR tidak gitu kan, karena MPR ini tidak menjadi lembaga negara tertinggi lagi gitu. Presiden bukan mandataris MPR, karenanya dia sebenarnya dia tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Ini sistem ketatanegaraan kita yang rusak itu adalah karena si presiden merasa sudah dipilih oleh rakyat, ya entah cara pola pemilihannya bagaimana gitu kan, yang penting terpilih gitu kan, mau benar mau enggak, mau curang mau tidak gitu kan, terpilih, lalu saya punya otoritas dan saya tidak bertanggung jawab selain kepada rakyat. Nah, bagaimana pola bertanggung jawab pada rakyat ini problem yang dihadapi dalam sistem ketatanegaraan kita sekarang. Gitu. Makanya sistem ini membawa otoritarianisme gitu. Jadi sikap kebijakan dan pola kekuasaan yang otoriter dan oligarkis. Nah, karena otoriter ini bisa ditentukan oleh wibawa satu orang. Gitu kan, seorang presiden misalnya dulu mungkin model Soekarno gitu ya, model Soeharto itu memang punya karisma personal sebagai pemimpin, sehingga sikap otoriternya itu dibangun atas wibawa personal. Kalau yang sekarang tidak, Pak Jokowi ini nggak punya wibawa personal, dia menggayat dan mungkin dalam konteks kolektifnya bersama-sama dengan oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Gitu, itu yang menyebabkan dia mengendarai kekuasaan seenaknya. Pak, dalam keadaan di mana pemerintah atau rezim ini sudah salah arah, sudah menyimpang begitu banyak, juga tidak membela rakyat, tidak mementingkan kepada kepentingan rakyat. Itu cara menghentikannya kalau dalam tadi seperti apa? Ya, saya kira satu, mungkin seluruh kegiatan itu ditentukan oleh regulasinya, kan, aturannya. Yang menyebabkan kekuasaan begini bebas gitu kan di dalam mengambil kebijakan dan akhirnya sewenang-wenang itu karena memang sistem regulasinya tidak kuat gitu. Makanya bagaimana caranya? Nah, kalau caranya kita harus kembalikan dulu ke aturan dasar kita gitu. Makanya sudah banyak suara-suara kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan begitu. Sehingga kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, maka MK yang misalnya nggak benar kerjanya itu nggak ada MK di situ gitu kan. Presiden yang sewenang-wenang gitu kan bersama kabinetnya, atau kabinetnya juga yang bisa dikendalikan oleh seorang presiden misalnya gitu kan. Tidak gitu di Undang-Undang 45 itu, karena dia visi misinya saja ditentukan oleh MPR, nggak bisa visi misi sendiri. Nah ini seperti sekarang ini kan kacau, presiden itu gimana maunya aja gitu, gimana maunya, mau cari hutang dari mana gitu kan, kadang nggak minta pertanggungjawaban dulu atau laporan dulu ke DPR gitu, apalagi ke MPR gitu kan. Jadi dia jalan sendiri karena memang visi misinya tidak punya visi misi yang diatur oleh regulasi yang kuat. Nah, kalau dulu enggak, presiden itu harus mengikuti produk MPR yang GBHN gitu. Nah, sekarang ada upaya juga PPHN, tapi sebenarnya nuansanya berbeda dengan nuansa itu. Jadi PPHN dibuat katanya dalam amandemen nih, rencana amandemen PPHN dibuat, tapi PPHN ini bagaimana caranya menyerahkannya ke presiden dan presiden bisa bertanggung jawab menjalankan PPHN? Nggak ada. Kalau dulu dia mandataris MPR, ini GBHN Pak Presiden, jalankan gitu. Ketika nanti dia tidak menjalankan dengan benar, salah arah tadi gitu kan, jalannya menyimpang dari apa yang sudah digariskan, ya tinggal dipertanggungjawabkan. Kalau nah, ini satu soal menyangkut regulasi. Kembalilah ke Undang-Undang 45. Kalau saya termasuk yang sangat setuju gitu dengan mensupport bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang 45 yang asli itu. Yang kedua, tentu rakyat kalau sudah salurannya mempet gitu Pak ya, seperti ke MPR susah, ke DPR susah gitu kan, lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi, fungsi kontrol tidak berjalan gitu kan, malah kadang dicurigai gitu kan, sikap aspirasi yang untuk meluruskan malah dianggap sebagai mengganggu, menghambat dan seterusnya gitu kan, menegasikan gitu kan suara kedaulatan rakyat itu, ya rakyat harus berbuat akhirnya. Makanya desakan-desakan, aksi-aksi gitu kan, ataupun mungkin yang kita sebut people power itu juga satu hal yang wajar dalam proses ketatanegaraan. Ketika memang aspirasi tersumbat. Itu kan ketika rakyat dalam keadaan ditekan atau tertekan, pasti mereka juga ada penyaluran mungkin yang kejadiannya bisa seperti Sri Lanka ya Pak ya? Bisa. Saya kira kalau ada yang mengatakan tidak mungkin gitu kan Indonesia seperti Sri Lanka, jawabannya mungkin Indonesia seperti Sri Lanka. Jadi saya kira satu
probabilitas yang sama, gitu. Ketika yang tidak mungkin, kita juga bisa bilang mungkin, gitu kan. Dan rakyat juga bisa berbuat ketika memang sudah harga tinggi, gitu kan, bahan sembako sulit ataupun berat dia harus membelinya, urusan perutnya tidak bisa ditahan lagi. Ya akhirnya dia berpikir pemerintah ini udah nggak becus ngurus saya, gitu kan. Pemerintah nggak becus ngurus rakyat, gitu. Maka pemerintahannya diharapkan mana yang kira-kiranya siap untuk mengurus rakyat dengan lebih baik, gitu kan. Nah, tawaran-tawaran itu menyebabkan dia harus melakukan upaya, gitu. Termasuk desakan tadi, ini pemerintah nggak bener nih, turunkan dong, gitu kan, ganti, minta ke apa yang masih bisa jalankan mungkin tadi MPR lah, gitu kan, atau desakan supaya mundur, kan dulu juga begitu ya. Jadi akhirnya mah tidak mau mengorbankan dan melakukan terjadinya pertumpahan darah, lebih baik saya mundur, itu juga bagus. Itu gitu, jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik, gitu. Ketika rakyatnya semua sudah berteriak, gitu kan, mau dilawan dengan kekuasaan, mau dipakai alat kekuasaan, gitu, aparat dan sebagainya, mau ditembaki rakyat itu, nggak, akhirnya kan punya hati nurani, gitu, termasuk aparatnya sendiri kan. Nah, ketika dia melihat, wah nggak siap ini, gitu kan, untuk bisa memaksakan kehendaknya, dia mengalah ini demi, gitu kan, demi kedamaian, demi ketertiban, demi tidak ada korban dari masyarakat dan rakyat, maka saya rela mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Dan harapan kita seperti itu sebenarnya. Lebih gentle ya, gentle, gitu kan, karena bacaan sekarang ini memang sudah salah urus dan tidak kemampuan urus. Karena saya tidak ada kemampuan urus ini kondisi yang saat ini. Kalian kita sama-sama merasakan, menyaksikan ya bahwa semakin hari kondisi negara kita ini semakin terpuruk ya. Tetapi sayangnya di sini pihak pemerintah, terutama rezim ya, ini seolah-olah tidak mau mengakui, mereka merasa baik-baik saja ya. Jadi kejadian yang terjadi di Sri Lanka itu bisa berimbas ke Indonesia, dan kalau itu terjadi maka yang terjadi itu mungkin adalah penyesalan. Sebaiknya sebelum menyesal, sebaiknya kalau memang sudah tidak mampu untuk mengurus negara, lebih baik itu adalah mengundurkan diri ya. Itu adalah solusi yang terbaik ya.